oke lah, kita bisa menahan dalam waktu 20. Yang disampaikan juga tadi di Pak Setio sendiri menyampaikan akan dilakukan penahanan selama 20 hari. Beliau tidak menyampaikan ada tambahan 40 hari. Berarti di situ ada keyakinan bahwa perkara ini bisa selesai minimal paling cepat dalam 20 hari. Ya bila ada keterlambatan masih adalah 40 hari. Tapi tadi Pak Setio tidak menyampaikan tambahan waktu tersebut. Jadi saya rasa ini udah KPK sudah cukup yakin, sudah punya alat bukti sehingga akhirnya baru ditetapkan Pak Hasto ditahan di KPK kemarin sore ya seperti itu. Baik, kalau dari KPK kan mungkin secara hukum sudah sesuai menurut KPK. Tapi kalau timingnya ini, momentumnya ini bertepatan sekali nih dengan pelantikan kepala daerah kemarin. Nah kalau dari Bang Mas Adi sendiri, apa ini dampaknya ini ke depan? Apalagi kita tahu ya ada surat edaran untuk penundaan kepala daerah PDIP mengikuti retret di Magelang. Ya, saya kira memang dua hal ya terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertama tentu akan berpengaruh dalam konteks konstelasi politik secara nasional, terutama bagaimana hubungan antara PDIP dengan Gerindra, termasuk juga soal bagaimana masa depan, soal kemungkinan ya, kita bicara tentang kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Ini rasa-rasanya memang sedang diuji. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum agak semakin gelap gulita. Jadi soal nasi goreng yang kemudian akan disajikan bubar nih, berarti ya. itu akan bubar nih. Jadi menunya udah nggak enak. Dengan munculnya kasus ini, dengan ditahannya Pak Hasto, justru semakin memunculkan opsi pertemuan Ibu Mega dan jadi juga Prabowo. Jadi masak nasi gorengnya biar ada ruang negosiasinya gitu nggak? Kalau saya justru melihat agak semakin rumit dan saya sebut tadi gelap gulita karena kita mendengar gitu ya, dan bahkan membaca bagaimana surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh PDIP menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan wali kotanya yang terpilih untuk menunda ikut retret yang per hari ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Secara politik ini disebut sebagai pembangkangan. Ini disebut sebagai bagaimana suasana politik PDIP hari ini juga tidak sejalan dengan pemerintah. Padahal kita tahu bahwa sejak lama pasca Pilpres 2024 PDIP selalu mengatakan bahwa mereka tidak ada persoalan apapun dengan Gerindra. Mereka akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sekalipun posisinya berada di luar. Tapi per hari ini kalau mau jujur, retreat itu adalah program pemerintah sekalipun tidak wajib diikuti. Dengan adanya penundaan, seluruh kepala daerah PDIP tidak ikut ke Magelang untuk beberapa hari. Ini kan satu sinyal yang kemudian bisa ditangkap oleh publik bahwa hubungan kedua partai ini tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, mestinya semua kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden kemarin ikut juga, terlepas apapun situasi politik hari ini, termasuk posisi Pak Hasto setelah ditahan oleh KPK. Kan gitu jalan ceritanya. Kalau kepala daerah PDIP tidak ikut dan satu-satunya kepala daerah dari partai yang kemudian tidak ikut, itu kan orang menangkap pasti ada sesuatu nih yang terjadi antara PDIP dengan penguasa, antara sesuatu yang terjadi antara PDIP dengan Gerindra, itu satu hal. Nah yang kedua, ini kan pasti akan menebalkan bagaimana konflik politik antara PDIP dengan mantan presiden sebelumnya. Kan kita mendengarkan bagaimana Hasto setelah ditahan itu memang menyebut ya satu sosok gitu. Ya macam-macam lah, orang sudah tahu, you know lah siapa itu. Bahkan kemudian tim hukumnya mengatakan bahwa biarkan KPK itu menunaikan tugasnya menegakkan persoalan ini, dan mereka kemudian meminta kepada pendukung Hasto yang ada di KPK, katanya itu bahwa yang dihadapi itu bukan penguasa, yang dihadapi itu adalah mantan orang yang berkuasa dan kemudian juga sudah dipecat oleh PDIP melalui Hasto. Kan jelas kemana ini arahnya. Artinya apa? Ini tentu selalu dikait-kaitkan dengan perang saudara antara PDIP dengan mantan-mantan kadernya, dan tentu saja mantan kader yang berkuasa, Mas Bro ini pasti tahu siapa. Jadi dua hal itu yang saya kira secara politik memang akan berpengaruh secara signifikan. Kalau kemudian PDIP dengan mantan kadernya ini terus misalnya terjadi clash, terjadi benturan, akan mempertebal bagaimana hubungan politik mereka yang semakin meruncing, mungkin publik akan menganggap ini efek dari perang saudara. Tapi yang menarik adalah bagaimana sikap PDIP kepada penguasa hari ini dengan pemerintah. Nah, ketika ada penundaan kepala daerah supaya tidak ikut retreat, ini kan satu sinyal bahwa pemerintah hari ini, penguasa hari ini juga menjadi sasaran. Bagaimana sepertinya sikap PDIP sudah mulai kelihatan gak respect dan kelihatan mulai tidak sejalan. Oke, kembali lagi dengan saya, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Adit Pritno
mengenai hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto, mengenai tertangkapnya Haston Kristianto pada saat ini yang sudah ditetapkan oleh KPK, dan saat ini Haston ditahan oleh KPK. Apakah Haston terbukti dengan kasus Harun Masiku? Tentu ini kita serahkan terhadap hak yang berwajib. Tentu kita bisa lihat bagaimana situasi politik saat ini yang sangat memanas, dan hubungan antara Jokowi dan Prabowo Subianto apakah akan berpisah? Tentu sulit untuk mengatakan mereka akan berpisah, karena Gibran sebagai anak Jokowi tentu sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, apakah Jokowi ikut campur tangan? Ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar, karena Jokowi waktu itu pada Pilpres di 2024 bahwasannya beliaulah yang mendukung Prabowo Subianto, yang sampai jeleknya nama Jokowi karena membiarkan Gibran dan memberikan karpet merah terhadap Gibran, sehingga Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. Masih percaya Prabowo, tapi Menteri Dua Ekonomi Negeri tidak sama sekali. Kalau sendiri tak ada gagasan, Noel ngomong macam orang benar aja. Nah, tentu kalau kita tidak memiliki data, untuk apa kita berbicara di media sosial ketika kita tidak memiliki data? Tentu sebagai masyarakat pun kita harus memiliki paparan yang sesuai data agar kita tidak disepelekan. Prediksi aku benar, si Jokowi akan lengsarkan Pak Prabowo. Hati-hati Pak Prabowo. Nah, ini kan strategi Jokowi di tahun 2029. Apakah Pak Prabowo akan memimpin Republik Indonesia ini selama 2 kali? Tentu akan sulit, teman-teman. Jokowi menyusun strateginya untuk Gibran pada tahun 2029. Gibran akan dipersiapkan oleh Jokowi. Tapi Pak Prabowo akan mengetahui, Pak Prabowo akan tidak membiarkan Jokowi semena-mena untuk melengsarkan Prabowo Subianto. Prabowo harus copot menteri-menteri titipan Jokowi. KPK, Kapolri pilihan Jokowi, copot semua, ganti yang baru. Tentu kita juga berharap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia akan segera menggantikan kepala Kapolri seperti Listio Sigit, agar mulusnya kepemimpinan Prabowo Subianto di tahun 2024 sampai 2029. Karena kita bisa lihat ketika Jokowi lengser, ketika Jokowi habis masa jabatannya, tentu Jokowi sudah mempersiapkan para menteri-menterinya dan para mafia-mafianya agar ketika ada dokumen-dokumen yang telah disimpan Jokowi tidak terbongkar, teman-teman. Kita juga berharap Ketua KPK dicopot agar mulusnya kepemimpinan Prabowo Subianto. Siapa sih yang kalian undang mencari narasumber? Camkan kalau manusia seperti ini, puntung sampah paling bau. Saya aja nggak pejabat, tidak sebodoh dan setolol si kucing kurapi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bagaimana situasi politik saat ini, adanya kepentingan-kepentingan, adanya keberpihakan, tentu ketika kita terjun ke dunia politik, tentu tidak mungkin semulus itu, teman-teman. Tidak sebersih itu. Tentu mereka juga akan berular, dan tidak ada di ranah politik dengan bertanding dengan benar. Tentu mereka menggunakan segala cara untuk memiliki kekuasaan, teman-teman. Tapi tidak heran lagi bahwasanya dalam negara kita ini tentu hanyalah orang-orang yang hausnya kekuasaan. Tentu para pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia ini kita juga berharap agar mereka memikirkan rakyat dan mensejahterakan rakyat, bukan hanya haus kekuasaan tetapi mementingkan rakyatnya bagaimana ke depannya. Tetapi kita bisa lihat bahwasannya para menteri-menteri, para pejabat-pejabat besar, mereka hanya fokus pada dirinya sendiri. Saya yakin Pak Prabowo akan hianati sama Jokowi. Yang akan naik ganti Prabowo ya Gibran. Hati-hati Pak Prabowo.
Pak Jokowi itu licik. Tentu kita bisa lihat persiapan Jokowi. Tentu Jokowi pernah menyampaikan bahwasannya ketika dia habis masa jabatannya, bahwasannya Jokowi tidak akan terjun lagi. Tetapi kita bisa lihat di masa Pilkada 2024 bahwasannya Jokowi mati-matian mendukung Ridwan Kamil. Untuk apa? Tentu Ridwan Kamil ketika menang, maka Ridwan Kamil akan mendukung Gibran di tahun 2029. Itulah persiapan atau cawe-cawe Jokowi untuk mempersiapkan Gibran dalam kontestasi Pilpres di 2029. Tentu Prabowo Subianto pun tidak akan diam. Prabowo Subianto pun sudah tahu strategi politik atau permainan catur Jokowi. Kalau Indonesia partai politik bersatu, ngapain ada partai buang-buang duit negara kita saja? Tentu perbentukan partai pun tidak ada unsur dari dana Indonesia, itu melainkan uang pribadi, teman-teman. Jadi jangan salah paham juga. 2024 pengalaman pahit pemilu 2029, rakyat udah pintar dan punya pengalaman. Memilih 2024 Prabowo Gibran lebih baik, nggak nyalon buang-buang duit rakyat. Sudah tidak menghindaki bansos dan rekayasa Jokowi yang menjadikan Prabowo Gibran. Nah, tentu dalam isu Pilpres 2024, tentu Jokowi dikatakan di saat mempromosikan Prabowo Gibran, Jokowi menggunakan bansos untuk menarik perhatian rakyat untuk mendukung Prabowo Gibran. Ini salah fatal, tetapi siapa sangka bahwasanya Jokowi tidak pernah tergoyangkan, teman-teman, karena itulah yang disebut bahwasanya Jokowi adalah Raja Jawa. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman, maka berikanlah tanggapan teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.